Sip, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sampai pada tentang produk fosil, ya alhamdulillah kita doakan bersama. Ya begitulah beliau ya Pak CEO ya, diminta 1 ngasih 3 ya, Masya Allah, tabarakallah. Dalam upaya mengembangkan bisnis jaringan, nah maupun pengembangan usaha, apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Kami bertanya ini semata-mata ingin benar-benar strategi, desain, formula yang kita keluarkan dari sisi perusahaan, jangan sampai menjadi sok tahu. Kita pengen betul-betul dari hasil interview, wawancara yang nanti akan ada kelanjutannya, sehingga kita lebih tepat lagi, efektif lagi, dan bersama-sama kita rumuskan formulanya dalam bentuk support daripada sistem ini lebih efektif. Ya. Nah, ini didapati bahwa ternyata memang tepat bahwa kita sebagai stokis bukan berarti kita hanya menunggu, hanya melayani saja, tapi kita perlu lebih agresif lagi bagaimana untuk men-scale up bisnis ini sebagai stokis, juga kita perlu memiliki strategi dalam pengembangan jaringan. Peningkatan stokis hanyalah dampak dari bagaimana peningkatan jaringan kita. Dan ini terbukti, 44% menjawab membutuhkan strategi pengembangan jaringan. Disusul kemudian dengan bagaimana kita punya strategi penjualan yang berdampak pada pertumbuhan bisnis stokis. Seperti yang sering kami sampaikan di awal bahwa bisnis direct selling atau penjualan itu justru adalah sejatinya ruh daripada bisnis kita ini. Bahwa kemudian network marketing itu adalah strateginya bagaimana penjualan itu lebih banyak. Jadi mari kita samakan satu pandangan dalam mengembangkan bisnis ini. Tentu beberapa leader juga saya yakin sudah sepakat. Itu mengapa nama daripada perizinannya pun bukan surat izin usaha MLM, tapi surat izin penjualan langsung. Ada kata-kata penjualan langsung di sana. Pun demikian dengan asosiasi yang menaunginya. Asosiasi penjualan langsung, bukan asosiasi MLM. Nah, maka mari kita kembali kepada satu rumusan DNA-nya, bahwa pure-nya adalah direct selling, penjualan langsung. Bahwa kemudian network marketing adalah sebuah strategi yang mendukung daripada si direct selling itu sendiri. Itu mengapa CUPL mengatur setiap perusahaan network marketing yang sudah mendapatkan izin, ia perlu menyesuaikan dengan regulasi CUPL itu sendiri. Salah satunya adalah tidak ada satupun penghasilan members yang dihasilkan atas perekrutan, non-penjualan. Semuanya perlu penjualan. Maka nanti akan ada penyesuaian, adjustment. Adjustment ini dalam bentuk nanti tidak ada lagi bonus sponsor dan juga bonus leveling. Karena bonus sponsor dan bonus leveling bukan merupakan dari hasil penjualan, tapi perekrutan itu yang nggak boleh dari sisi CUPL atau surat izin usaha penjualan langsung. Maka di pertemuan fosil bulan kemarin pun kita sudah menyampaikan bahwa kita akan adjust, kita akan sesuaikan ya, apakah pendaftaran itu nantinya akan berbentuk starter pack, bahkan kita sudah melakukan polling, sepakat untuk mendesain starter pack. Nah, nanti tim ICT pun, tim IT, akan mendesain sistem yang baru. Jauh sebelum sistem baru, yang sistem ditambah 250, sistem baru, ada satu hal yang paling fundamental, yaitu bagaimana sistem baru ini sebuah bangunan, kita akan runtuhkan dulu, kita akan buat fondasinya. Fondasinya apa? Perubahan, perbaikan data diri yang sudah kita lewati. Seperti upload KTP, penyesuaian, single HU, pendeletan member. Itu adalah semua dalam rangka membangun fondasi menuju sistem baru. Jadi sistem barunya udah ada belum? Belum. Sistem baru sekarang dalam desain, dalam progres, tapi mau ditaruh itu perlu kuat dulu kita sebagai kemitraan, ininya fondasinya, kuda-kudanya. Karena itu, Bapak Ibu, mari sama-sama malam ini juga saya ingin terus mengingatkan yang belum perbaikan data, yuk perbaiki data dirinya. Karena bagaimana kita mau membangun bangunan yang lebih tinggi lagi kalau fondasinya tidak kuat. Fondasi yang kuat salah satunya adalah dari sisi bagaimana kita perubahan atau perbaikan data diri. Bapak, Ibu, panitia boleh dibantu mungkin kalau Pak Banyu Permana Sidik ada malam ini, kasih jempol dulu Bapak Ibu untuk Pak Banyu. Tuh, Pak Banyu langsung kianya. Jelas, Pak Pur? Assalamualaikum Pak Ojan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ojan, saya mau menjelaskan terkait dengan ada dibilang perbaikan data diri, perubahan
sistem lah, udah ada yang bilang Pak Pur sistem baru teh gimana ini teh bingung Pak Ojan, saya menjelaskannya supaya jentre kalau kata Pak Opik mah gitu ya. Mungkin Pak Ojan bisa menjelaskan dalam kesempatan malam ini ke Bapak Ibu Mitra Stokis, ada juga leader, mungkin Pak Ojan bisa nggak memberikan sekilas pandang tentang apa sih yang sekarang terjadi di IT maupun kedepannya untuk kaitannya dengan member stokis maupun master stokis. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ojan. Ya, kalau untuk perbaikan sebetulnya kita bagi targetnya itu 2. Jadi 1 itu untuk juga memperbaiki apa yang bisa kita handle dari sisi teknologinya, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Yang bisa kita handle ya secara teknologi. Artinya misalnya seperti gimana sih tadi kita lihat banyak yang inputnya adalah di akhir. Yes, secara data IT seperti itu sih. Sebetulnya banyaknya di malam takbiran gitu ya inputnya. Itu memang fit inline dengan apa yang terjadi di data IT ya, karena kan IT bisa memantau ya Pak ya. Ya, seperti itu. Jadi traffic internet itu penuhnya ya di akhir-akhir. Ya. Oh, nah, itu salah satu contoh perbaikan marketing plan atau sistem kita coba menghandle itu. Kemudian menghandle hal-hal yang dirasa saat ini kurang adil, gitu ya dalam tanda petik ya. Nah, itu kita coba rumuskan masukan-masukan tersebut menjadi dalam bentuk perbaikan ya new system tadi. Nah, mungkin diharapkan juga ada beberapa penambahan yang bisa kita masukkan. Nah, seperti itu. Seperti tadi ya yang Pak Pur bilang itu betul. Kita sampai saat ini masih memantau perbaikan-perbaikan progresnya sampai sejauh mana gitu, perbaikan tersebut. Responnya sampai sejauh mana. Ya, seperti tadi. Nah, kalau dari pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Pur misalnya bahwa info kita masukkan adalah idealnya setiap member itu harus bisa mengakses dashboardnya, loginnya, dan ternyata setiap ada pengumuman kita masukkan di dashboard, tapi indikatornya, persentasenya kecil juga yang melihat ke sana. Artinya share lah ya. Ada yang tahu tadi dari upline-nya, ada yang tahu dari WA. Artinya kalau seperti itu bisa kita analisa, oh ini banyak member juga yang jarang login sampai akhirnya nggak membaca info yang kita munculkan. Ketika jarang login, artinya berdampak ke apa? Ya perbaikan data mungkin akan lambat juga. Nah, maksud saya ya sekarang juga selain perbaikan data, kita sama-sama ingatkan untuk member bisa login, kemudian rajin login, di sana info-infonya juga dilihat. Ya apalagi info favorit, total bonus biasanya ya minimal itulah. Karena di sana kan akan terlihat juga ada pengumuman apa yang baru lah seperti itu. Itu sih Pak Bur. Jadi Pak Ojan dari Pak Baji dari sisi ICT sebetulnya banyak informasi yang disampaikan itu justru lewat di login dashboard ya Pak ya? Ya, salah satunya kita kalau misalnya ada pengumuman apa selain di .com dan lain semacamnya kan kita juga umumkan pop up lah istilahnya ya, ketika login itu muncul kemudian bisa mengarah ke .com atau ke yang lainnya. Nah minimal kan info pertama itu terlihat dari sana juga. Nah Pak, idealnya ini apa yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat ini? Apa sih yang bisa kita lakukan bareng-bareng kerjasama gitu ya, kolaborasi dengan members? Apa sih yang membuat kita menjadi gairah itu? Salah satunya adalah perubahan ya sistem maupun sistem baru. Nah upaya menuju ke sana itu apa sih Pak yang bisa kita bareng-bareng lah kerjasamanya gitu? Kalau dari segi rancangan mungkin hanya kita yang tahu gitu ya, sejauh mana. Cuman kita mempermudah itu adalah secara step. Nah misalnya periode ini, bulan ini atau bulan apa itu kita umumkan ini perbaikan yang akan dilakukan.
saya harapkan kerjasamanya, maksudnya silahkan menebak-nebak ini untuk apa sebetulnya. Iya. Tapi pada sejauhnya adalah visinya kita, ini berarti ada perubahan besar yang akan kita lakukan, walaupun stepnya hanya terlihat baru seperti itu. Iya. Nah, cuman ya tadi adalah kalau kita bicarakan lebih jauh, ini memang pembicaraannya akan besar, perdebatannya akan besar, tapi saya harapkan adalah ikutilah stepnya yang sedang dilaksanakan, yang kita umumkan dulu itu biasanya, dan itu kesempatannya kan, kalau saya lihat kita menerapkan sesuatu itu lihat dulu persentasenya, ini sudah perlu nggak dimasukkan yang baru dulu persentasenya. Betul. Nah, kalau masih seperti kemarin perbaikan datanya masih lambat nih, kita perpanjang itu waktunya. Gitu. Lambat ini indikatornya apa? Misalnya target, misalnya kita ada 100.000 members atau 100.000 akun. Yang baru perbaikan data baru berapa persen, Pak? Ya, kalau misalnya targetnya kita adalah sebetulnya penerima atau member yang tutup poin, penerima bonus. Gitu. Penerima bonus saat ini, totalnya kan sekitar 60.000 ya? Ya, 90-an, 80-an ya. 80 ribuan. Itu kan kalau dilihat itu baru sekitar yang verified, betul-betul verified itu 4%. Wah, berarti dikit pisan Pak ya? Ya. Nah, tapi kalau yang berkontribusi atau yang aktif melakukan, melakukan itu 20 sampai 30%. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sisanya ini yang 70%-nya ini yang ya tadi saya berarti ini memang banyak juga ini yang tutup poin tanpa login gitu. Tutup poin tanpa login ini artinya kan tutup poinnya oleh stokis, hanya memang membersnya sendiri tidak sadar ditutupkan gitu Pak ya, atau gimana ya istilahnya Pak? Artinya sudah ditutupkan dipoinkan oleh stokisnya, hanya si membernya sendiri tidak login ya? Iya betul. Kira-kira seperti itulah. Gitu. Info-infonya mungkin didapatnya nanti dari stokisnya aja. Saya dapat berapa sih sebetulnya gitu. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak Ojan. Terkait dengan yang delete members itu mungkin banyak pertanyaan juga. Salah satunya adalah so what next sih setelah delete member ini, treatment yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan atau seperti apa sih perlakuannya gitu Pak? Artinya yang udah di-delete ini? Ya, yang udah di-delete, member yang udah delete. Oke. Ada juga banyak menanyakan ya. Nah, yang sudah di-delete itu seperti yang kita tahu, kita kan sistemnya metrik ya. Artinya entah itu binary, metrik 2, metrik 3, metrik 4, metrik 5 dan seterusnya sampai ke sana. Itu tidak mungkin ada penghapusan titik. Oke. Ya, kecuali itu bentuknya adalah matahari ya. Jejak titiknya tersebut memang datanya atau kepemilikannya itu dihapus karena dianggap sudah tidak aktif atau rule-rule yang lainnya. Dan titiknya ini gimana? Nah, nanti ke depannya kita memang tidak akan dibiarkan hanya seperti itu, tapi akan kita bisa aktifkan lagi, itu kemudian diberikan hak pengaktifannya itu adalah ke upline. Nah, upline langsung atau upline langsung. Okay. Artinya gini Pak Bor, kalau misalnya itu 3 tahap misalnya dihapus, si upline itu tidak bisa mengaktifkan yang paling bawah, ya dia harus secara step yang paling dekat dulu. Oke. Misalnya saya punya download level 1, level 2, level 3 saya, level 2 saya, level 1 saya itu adalah udah di-delete nih. Maka saya perlu mengaktifkan dulu level 1-nya. Nggak bisa level 3. Dan level 2 itu bisa diaktifkan oleh level 1 dan seterusnya. Nanti cara mengaktifkannya sudah ada nanti di dashboard mungkin ya pengumumannya. Ya, itu aktivasinya nanti reaktivasi ada menu khusus nanti itu ke depannya. Nah, saat ini targetnya adalah penghapusan dulu sampai dengan kalau kita lihat adalah bagi mereka yang aktif itu kan kita kasih toleransinya sampai 2021 semuanya. Kita lihat ini berarti penghapusan ini targetnya sampai dengan 2020 dulu akhir Desember ini. Nah, nanti baru kita ke depannya ini diterapkannya mudah-mudahan di awal tahun. Seperti itu. Mudah-mudahan. Oke, siap. Wah, thank you nih Pak Banyu Permana Sidik. Ada pesan-pesan mungkin buat mitra-mitra Pak?
Ya tadi aja lah, ikuti aja semua step yang kita lakukan, silahkan menduga-duga, tapi kita harapkan berbaik sangka bahwa ini Ya. perubahan step by step, tapi menuju yang mudah-mudahan yang kita harapkan. Thank you Pak Banyu, kasih jempol dulu dong yuk, biar kelihatan semuanya. Mantap, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan bahwa bila ada pertemuan rutin offline, nah ini kami melakukan survei terkait dengan apa yang akan kita lakukan setelah pertemuan ini. Dari survei tersebut, akhirnya adalah kita menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya keberlanjutan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, dan saya melihat ada banyak aktivitas members di tempat Bapak Ibu yang sudah mulai offline tatap muka. Pak Pur, di saya mah jum-juman, pokoknya mah ngumpul selama cuci tangan, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan juga tetap menjaga social distancing. Nah, kita juga sedang memikirkan bagaimana upaya kita untuk melakukan aktivitas offline, yaitu tatap muka langsung. Dan tentu kita akan optimalkan yang namanya warehouse, visit ke warehouse maupun ke PDM di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu on scheduling. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin menyapa kembali Pak Asep Taufik Rahman, yang kebetulan kita saat ini sudah membentuk satu departemen, yang namanya Departemen Kemitraan, yang insya Allah Departemen Kemitraan ini akan berkolaborasi dengan kami, tim marketing, untuk melakukan kunjungan visit, baik ke warehouse maupun ke PDM. Bapak Ibu bila melihat ada nomor 0811120007751, itu adalah nomor Departemen Kemitraan, ya, yang akan mengelola bagaimana sih case-case di lapangan, temuan-temuannya yang akan kita berikan respon seperti apa, dan temuan-temuan ini juga kita akan lakukan pengawasan dan evaluasi kunjungan ke warehouse maupun ke PDM dengan agenda pembinaan mitra maupun konsultasi ke stokisan. Bila ada hal-hal, jadi tidak terlalu tunggu lama laporan ke pusat dan segala macam, bisa langsung melakukan konsolidasi di tempat on the spot, baik di warehouse maupun di PDM. Pak Asep Taufik sudah terhubung? Halo Pak Asep Taufik. Pak Asep Taufik, boleh cerita nggak Pak terkait dengan Departemen Kemitraan ini seperti apa? Mungkin Pak Taufik ada ingin bercerita, dan mumpung ada leader di sini Pak Taufik ya. Oke, Pak Pur, bahwa kita ya membuat yang namanya ini baru ya Departemen Kemitraan. Yang mana secara job gitu kan, itu sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Ya, contoh Departemen Kemitraan ini dibagi dua bagian. Yang pertama yaitu mengelola tentang distribusi channel. Ya. Yang mana tadi itu untuk distribusi channel itu yaitu tadi untuk pendaftaran master stokis baru. Terus yang kedua yaitu kita mengurusi atau mengelola yaitu tentang hubungan kemitraan. Ya. Yang mana ya hubungan bisa dengan perusahaan atau mitra dengan mitra yang mudah-mudahan ya kita berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Nah, ini nanti kan berarti akan ada satu pembinaan. Jadi kalau boleh saya ulangi, berarti ada tim untuk misalnya kalau kan selama ini daftar PDM itu ke siapa gitu Pak Opik, nanti akan ada Departemen Kemitraan melakukan survei, melakukan satu penelitian dan juga di lapangan gitu ya Pak Taufik ya. Betul, Pak. Dan juga untuk penindakan-penindakan seperti halnya ketika ada pelanggaran mungkin diingatkan seperti itu dari departemen ini juga ya Pak ya. Insya Allah ya Pak Taufik ya. Kita hanya sebatas ini aja Pak Pur, tidak langsung temuan-temuan untuk menerima laporan ya. Ya, menerima laporan. Konsultasi. Konsultasi. Oh, oke. Siap. Siap. Thank you Pak Taufik. Bapak Ibu, saya akan kembali ke slide. Jadi nanti silakan dijadwal saja supaya kita akan punya jadwal untuk visit. Baik saya maupun Pak Taufik dari kita tim akan meluncur ke PDM Bapak Ibu maupun ke wilayah. Tentunya ini akan sesuai dengan jadwal yang kita buat supaya apa yang terjadi di lapangan bisa kita terima dan untuk kita proses di kantor TSI sehingga treatment seperti apa yang perlu kita lakukan. Beberapa pelaporan juga sudah kita terima dari Departemen Kemitraan ini, sudah juga ada yang meluncur ke tempat Bapak Ibu mungkin saat ini sehingga kita bisa mulai melakukan move on kepada bisnis kita yang sesungguhnya ya. Nah, terima kasih Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu,
Itu slide dari saya, presentasi dari kami. Next event kita tentunya akan ada training for trainers. Ini sedang dilakukan silabus untuk keseragaman materi maupun silabus untuk support system, mulai dari orang member baru atau how to start, kemudian juga pengembangan ketika dia managers, juga leadership ketika director maupun president director. Kita akan melakukan yang namanya training for traders. Kita sedang formulasikan apakah lewat online atau lewat offline. Bila peserta masih di bawah 20, kita masih memungkinkan untuk offline di kantor Bandung, ya, insya Allah. Dan juga ada Managers Conference, ini adalah UM sampai SM. Tentunya kita ingin meningkatkan bagaimana UM SM ini accelerate untuk ke Director. Director Summit, ini sedang dipikirkan Bapak Ibu, mohon doanya apakah kita bisa offline. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa offline tentunya ya, karena sudah kangen sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan juga ada Presiden Directors Meeting 2020. Sedang ditentukan juga apakah kita lewat online ataupun offline yang akan kita visit ke pabrikan bertemu dengan beliau. Nah, itu saja mungkin Pak MC sudah hadir untuk bisa kembali ke MC.